Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Febriana Hasanuddin atau biasa dipanggil Feby. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang kehidupan. Baik, berbicara tentang kehidupan, saya ingin memberikan contoh yang lebih dekat dengan kita, yaitu alasan saya mengambil topik tentang kehidupan ini. Seperti dalam sebuah konten YouTube, pasti ada beberapa konten yang memperlihatkan bongkar-bongkar lemari artis. Contohnya seperti itu ya. Bongkar-bongkar lemari artis berarti logikanya mereka hanya memperlihatkan tentang bagaimana lemari artis tersebut. Berarti mereka hanya seperti kayak hanya ingin memberitahu, tapi tidak membawa si penonton untuk bisa merasakan apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan pada konten tersebut. Dan itulah maksud saya, mengapa saya ingin membawakan materi seperti ini, karena saya tidak ingin materi saya hanya memberitahu, tapi saya juga berharap bahwa materi yang akan saya sampaikan ini bisa membuat penonton larut dalam kisah yang akan saya bawakan. Begitu. Kira-kira seperti itu maksud saya dalam membawakan materi ini. Jadi langsung saja, kisah ini mungkin sebagian orang menganggap bahwa ini adalah kisah fiksi, dikarenakan kisah ini terlalu dramatis, seperti cerita-cerita sinetron atau apa begitu. Tapi terserah, yang jelas saya hanya ingin membuat penonton bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita tersebut. Baik, kisahnya ada seorang anak perempuan yang merupakan seorang anak yatim piatu. Dia ditinggalkan oleh ayahnya pada saat dia duduk di bangku sekolah dasar kelas 2, tepatnya saat dia berumur 6 tahun. Setelah itu kembali menyusul ibunya yang meninggal saat dia duduk di bangku sekolah dasar kelas 6 atau saat dia berumur 10 tahun. Tentu jarak antara ayahnya meninggal dan ibunya meninggal hanya berjarak 4 tahun. Tentu itu bukan sesuatu hal yang mudah yang bisa dilewati oleh anak kecil yang baru berumur 10 tahun atau masih dikategorikan sebagai anak-anak. Tentu di sini kita bisa merasakan bahwa bagaimana rasa terpuruknya anak tersebut yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan mungkin pada umur-umur seperti itu, pasti setiap anak yang ada di dunia ini ingin sekali bisa merasakan kasih sayang dari kedua orang tua mereka, begitu. Jadi si anak perempuan tersebut, tapi seiring berjalannya waktu, karena dia mulai menginjak masa remaja, jadi dia mulai berpikir bahwa keterpurukan yang sedang dia alami sekarang ini harus bisa dia lewati, walaupun itu memang membutuhkan proses yang panjang. Dan seperti yang kita tahu bahwa proses yang panjang bukanlah proses yang mudah, bukanlah proses yang instan, tetapi melalui proses-proses yang
secara bertahap, walaupun itu membutuhkan waktu yang lama, tetapi itu adalah sebuah rintangan yang harus dia alami agar dia bisa bangkit dari keterpurukan yang sedang menimpa dirinya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kisah yang saya bagikan tadi? Menurut saya begitulah kehidupan. Kadang kita bisa merasakan sesuatu yang kita anggap kita tidak bisa melewatinya sendiri. Tapi sebenarnya kita bisa, cuman kadang kita itu menganggap bahwa apa yang terjadi pada kehidupan kita itu sangatlah tidak adil. Dan kita sering berpikiran bahwa Tuhan tidak adil dalam memberikan kita kehidupan yang seperti ini. Begitu. Jadi saya sendiri adalah salah seorang yang pernah menganggap bahwa hidup saya ini tidak adil. Karena saya berbeda dari teman-teman saya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai sadar bahwa setiap orang punya kehidupannya masing-masing, punya skenario kehidupannya masing-masing yang telah disusun oleh Tuhan dari sejak dia masih berupa embrio di dalam rahim ibunya sampai dia kakek nenek ataupun sampai dia meninggal dunia. Jadi begitu. Jadi itulah materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.